Agam terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengernyit dan berkata, "Sekarang aku memikirkannya, kondisi di Jakarta benar-benar tak terduga. Selain itu, menurut hal-hal sporadis yang bisa kita pahami sejauh ini dari petunjuknya, aku berspekulasi bahwa Dermawan seharusnya dari Jakarta." Memang, Marshall juga setuju. Dermawan memilih untuk mengadakan lelang pil peremajaan di Jakarta, dan memberikan kesempatan ini kepada Suteja Group, dan aku mendapat kabar bahwa setelah lelang pil peremajaan, Suteja Group menyumbang pajak lebih dari 10 miliar dolar AS ke Jakarta, dan juga menyumbangkan puluhan miliar dolar AS dalam bentuk dana amal. Uang itu seharusnya uang lelang yang diperoleh dari lelang pil peremajaan. Setelah berbicara, Marshall berkata, "Selain itu, ada hal lain. Setelah pelelangan, Suteja Group menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS untuk membangun rumah kesejahteraan yang besar di Jakarta. Konon skala desain rumah kesejahteraan ini adalah yang terbesar di dunia, tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup puluhan ribu anak yatim, tetapi juga berikan mereka sumber daya pendidikan yang sangat baik. Jika kau tidak memiliki perasaan mendalam terhadap Jakarta, sangat tidak mungkin membuat keputusan seperti itu." Mata Duncan berbinar, dan dia berkata, "Tampaknya Dermawan ini sangat mementingkan anak yatim. Mungkinkah dia juga terlahir sebagai yatim piatu, jadi dia sangat mengasuh anak yatim piatu?" Marshall mengangguk dan berkata, "Mungkin juga apa yang dikatakan Duncan. Bibi Tama, Teresa, mau tak mau berkata, jika kau menyelidiki rumah kesejahteraan di Jakarta, apakah kau memiliki kesempatan untuk mengetahui identitas dermawanmu?" Mendengar ini, mata Duncan berbinar, dan dia berseru dalam hati, "Bukankah ini hanya menarik kesimpulan dari satu contoh? Jika kamu mengikuti garis ini, kamu tidak hanya dapat menemukan dermawan, tapi cari tahu juga bahwa Dermawan sebenarnya adalah cucu dari keluarga Polen." Pada saat ini, Marshall tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Aku pikir lebih baik kita tidak mencari identitas dermawan kita, dia tahu setiap langkah kita seperti punggung tangannya. Bagaimana jika dia tidak puas?" Agam setuju dan berkata, "Kakak benar, sejak kita datang ke Jakarta, itu setara dengan berada di bawah pengawasan dermawan. Cobalah untuk tidak menonjolkan diri dan cobalah untuk tidak melakukan gerakan kecil apapun." Duncan memandangi kedua bersaudara yang serius itu, merasa cemas untuk beberapa saat, tapi dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menghela nafas dari lubuk hatinya. "Kalian berdua benar-benar naga dan burung phoenix yang berjongkok. Jika kamu melewatkan petunjuk ini, akan sangat sulit menemukan Tama lagi." Fajar keesokan harinya, di pinggiran utara Jakarta. Sebelum langit benar-benar cerah, Alvin sudah berdiri di dekat toilet kering di pekarangan. Memegang sekop di tangannya, dia menggali 3 artefak magis yang diberikan Tama dari tanah bau di samping lubang toilet. Ketiga artefak ini dicampur dengan organ dalam babi busuk dan bau dan dikubur selama 2 hari. Ketika mereka digali, ada bau menyengat. Dia mencubit hidungnya untuk mengambil 3 artefak sihir dari tanah, dan dengan hati-hati menyapu kotoran di sekitar mereka dengan sikat lembut, kemudian bersihkan dengan hati-hati dengan handuk kering, dan letakkan di bawah hidungnya untuk menciumnya dengan kuat. Saat ini bau darah dan bau amis sudah banyak memudar. Menurut pengalaman Alvin sebelumnya dalam membuang barang antik, bau ini sangat mirip dengan bau barang giok yang baru diproduksi. Benda-benda yang keluar dari lubang, terutama benda-benda yang terkubur di samping jenazah, sebagai batu giok, akan ada bau samar ini tidak peduli bagaimana mereka dibersihkan setelah digali dari tanah untuk jangka waktu tertentu. Setahun kemudian, masih akan ada residu yang samar. Orang biasa mungkin tidak bisa mencium apapun, tapi orang seperti Alvin yang sering berurusan dengan barang antik bisa membedakannya selama mereka menciumnya dengan hidung. Kedua potong batu giok itu awalnya adalah benda tua.
Sekarang mereka memiliki bau seperti ini. Orang yang berpengetahuan hampir menyimpulkan bahwa hal-hal ini berasal dari lubang. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Alvin buru-buru kembali ke kota dan langsung menuju Antique Street. Di industri barang antik di Jakarta, aturan bisnis bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam masih dipertahankan. Menurut orang dalam, kamu tidak bisa berbisnis barang antik saat gelap, karena kamu takut gelap dan kamu akan dirampok dalam gelap. Oleh karena itu, para pedagang dan pemilik kios di Antique Street pada dasarnya memulai bisnisnya saat fajar dan menutup kiosnya sebelum gelap. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, jadi saat Alvin tiba di jalan antik itu sudah ramai seperti pasar sayur di pagi hari. Alvin sudah tua di Antique Street. Setelah mengikuti Johan beberapa waktu lalu, dia meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali, sehingga ketika dia tiba-tiba muncul, banyak orang mengenalinya dan menyapanya dengan antusias. "Alvin, mengapa kamu punya waktu untuk kembali dan melihatnya hari ini?" "Benar Kak Alvin, kamu sekarang adalah orang yang populer di samping Tuan Johan. Mengapa kamu masih punya waktu untuk datang dan melihat kami, saudara-saudara yang malang?" Alvin berpikir dalam hati, ketika aku ditipu di Antique Street, tidak ada dari kalian yang meremehkanku. Siapa yang membentakku dan berbicara tentang Alvin sepanjang hari? Sekarang aku bersama Tuan Johan. Kamu mulai memanggilku kakak. Memikirkan hal ini, Alvin mencibir, dan berkata kepada orang banyak, "Sejujurnya, aku tidak lagi bersama Tuan Johan." "Apa?" Tadi mereka dengan antusias memanggilnya Alvin kakak. Seorang pria segera bertanya, "Alvin, kau baik-baik saja dengan Tuan Johan. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan bahwa kamu tidak ingin mengikuti?" "Itu benar." Pria lain berkata, "Aku berbicara tentang Alvin. Bukankah lebih baik bagimu untuk makan dan minum makanan pedas dengan Tuan Johan daripada membuangnya di jalan antik?" Seorang wanita yang menjual koin tembaga palsu berkata sambil tersenyum, "Alvin, apakah kau melakukan kesalahan dan diusir oleh Tuan Johan?" Alvin melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Jangan sebutkan hal-hal ini, aku akan kembali dan mendirikan kiosku lagi." Kemudian, dia melihat pria yang menyapanya terlebih dahulu, dan berkata, "Ashraf, saat pergi, aku meminjamkanmu kios asliku secara gratis. Dengar, aku sudah kembali sekarang, dan kamu masih mengambil tempatku. Kembalikan padaku." Pria yang dikenal sebagai Ashraf itu segera melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, jangan katakan itu, Alvin, kamu membuat janji saat pergi. Kamu tidak akan kembali ke jalan antik ini, jadi kios ini telah ditinggalkan selamanya. Aku menggunakannya." Pria ini adalah pria besar, satu ludah dan satu paku. "Kau tidak dapat menarik kembali apa yang kau katakan." Alvin berkata sambil tersenyum, "Ashraf, kamu pikir aku harimau, bukan? Aku mungkin juga memberitahumu, aku mendapatkannya dari Tuan Johan. Pergi, bukan Tuan Johan yang mengusirku, tapi aku, Alvin, ingin pergi." "Kemasi dan kamu pergi." Ashraf melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bukankah aku mengenalmu? Kamu, tidakkah aku tahu betapa senangnya kamu ketika kamu meninggalkan kios untuk berbicara dengan Tuan Johan? Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu meninggalkan Tuan Johan secara sukarela, kenapa aku tidak percaya?" Alvin berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku dulu punya teman baik yang membuat banyak barang antik, dan sekarang dia telah berubah menjadi pengusaha terkenal Hong Kong. Dia sekarang memintaku untuk bekerja sama dengannya untuk membuat barang antik. Spesialisasi menjual barang antik kepada para bos Hong Kong yang bernilai puluhan miliar. Mungkin mereka bisa mendapatkan ratusan juta dari mereka untuk satu pesanan. Apakah tidak lebih baik?" Ketika beberapa orang mendengar ini, mata mereka membelalak. Ashraf bertukar pandang dengan yang lain, melangkah maju,
dan berkata dengan senyum, "Minta maaf, Saudara Alvin, aku berani mengatakan bahwa kau telah menemukan cara baru menghasilkan uang, dan kau tidak boleh meremehkan bekerja dengan Tuan Johan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.